Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan isya. Ya Allah muliakan insyaAllah. Kita masih membahas tentang adab ketika berdakwah. Di pertemuan kita yang lalu kita membahas kalau kita mendakwahkan agama, lakukanlah dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Dengan hikmah maksudnya dengan bijak. Lakukan dengan bijaksana. Lihatlah cara yang baik untuk mendakwahkan sebuah kebenaran. Karena cara lebih penting daripada materi. Materi yang benar dibawa dengan cara yang salah, maka dakwah itu tidak sampai. Maka lihat, kalau berdakwah kepada orang yang lebih tua umurnya, lakukanlah dengan kebijaksanaan. Kalau berdakwah kepada seorang istri, ikutilah perintah Nabi. Lakukan dengan bijak, dengan hikmah. Kemudian juga dengan mau'izah hasanah, dengan nasihat yang baik. Boleh dengan kalam, boleh dengan hal. Jadi berikan mau'izah, berikan nasihat yang baik kepada keluarga ketika kita mendakwahkan kebenaran. Di minggu yang lalu kita telah ingatkan, apalagi kepada perempuan. Nabi telah memberitahu cara menghadapi perempuan. Jadi dikasih tahu kunci untuk menghadapi istri, menghadapi anak perempuan. Kata Rasulullah, istausu bin nisa'i khairan. Kalau engkau nasihati perempuan, nasihatilah dengan cara yang baik. Kenapa? Karena karakteristik perempuan yang tercipta dari tulang rusuk, dia mengikuti gaya atau sifat tulang rusuk tersebut. Kalau dipatahkan, kalau dikeraskan, patah. Kalau tidak pernah didakwahkan, maka akan terus bengkok. Itu karakternya perempuan. Maka perempuan, siapapun dia, apapun statusnya, paling mudah luluh dengan nasihat yang baik. Jadi jangan langsung main pukul. Pukul itu jenjang terakhir. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, wallati takhafuna nusyuzahunna. Kalau engkau menghadapi istri-istrimu yang engkau khawatir dia akan nusyud, jadi sudah ada tanda-tanda dia akan nusyud. Nusyud itu membangkang pada suami. Itu biasanya macam-macam modelnya. Ada yang tidak taat lagi, tidak mau lagi melayani suami, sampai pada urusan-urusan yang disunnahkan dalam pelayanan terhadap suami,
termasuk tidak mau lagi masak, tidak mau lagi mencuci baju suami, walaupun itu tidak sampai pada level wajib. Yang wajib itu cuma satu, melayani kebutuhan biologis suami, cuma itu yang wajib. Tapi yang lain itu pendukung untuk mendapatkan redha. Nah, kita sudah mulai lihat tanda-tanda ini sudah mulai melawan. Jangan ambil langsung keputusan seakan-akan isteri berada di posisi bersalah, tapi lihat dulu siapa kita di hadapannya. Mungkin yang menimbulkan masalah itu kita. Coba lihat dulu berapa wang belanja yang kita kasih. Kita kadang-kadang lupa menghukumi isteri dengan berbagai kesalahan, padahal orang yang layak kita beri nafkah tidak kita beri nafkah dengan baik. Wajar isteri mulai membangkang. Atau sifat kita yang tidak layak dihormati oleh isteri, mulai dari maksiat, setiap malam pulang jam 2, duduk di kedai kopi dari habis maghrib, maghrib tidak ada, Aisyah tidak ada, pulang jam 2, mulut berbau, bahkan kadang-kadang berbau narkoba. Lalu kita minta agar isteri taat. Ini tipe ini lupa diri, tapi selalu melihat seakan-akan isteri berada di posisi bersalah. Dia lupa diri. Jadi lihat dulu keadaan kita, perbaiki dulu diri kita. Setelah kita yakin kita berada di posisi yang benar, kita telah tunaikan nafkah, kita bukan ahli maksiat, kita menyayangi isteri dan anak, kita lakukan kewajiban sebagai seorang suami, lalu isteri mulai ada tanda-tanda membangkang macam-macam. Bisa jadi dia telah menemukan selingkuhannya, bisa jadi dia terpana dengan orang yang lebih kaya. Mungkin kita honorer, ada orang yang mengganggunya, mungkin PNS. Ini tidak bermaksud semua PNS tukang ganggu istri orang, tidak. Contoh, jadi sudah mulai itu. Semua nama WA dibuat kabur, tidak jelas siapa nama penerimanya, tidak jelas. Ini yang begini bagaimana kata Allah? Kalau engkau ingin menangani istri yang sudah ada tanda-tanda dia akan membangkang, maka langkah pertama adalah fa'idhuhunna, disuruh kasih mau'izah. Tadi itu dakwah kata Allah, berikanlah mau'izah yang baik. Mau'izah itu kasih nasihat yang baik. Panggil dia, dudukkan dia, lalu berikan nasihat yang menyentuh ke hatinya. Enggak perlu pakai mukadimah seperti orang khutbah Jumaat. Tidak perlu memulai innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Itu belum habis rukun pertama dia sudah pergi kapungo lakodo. Tapi sentuhlah hatinya dengan cara yang baik. Kalau perlu menangislah di depannya. Oh, tidak mau menangis, bawakan kalimat yang baik. Ingatkan posisi seorang istri, ingatkan bagaimana status seorang suami di hadapan istri, tapi dengan cara yang baik. Istri atau semua perempuan itu kalau dinasihati dengan yang baik, mereka luluh. Itu kata Allah. Jadi langkah pertama fa'idhuhunna. Masih juga tidak berubah, ambil langkah kedua, wahjuruhunna fil madaji'. Pisahkan ranjang. Maksud pisah ranjang ini bukan sekedar bermakna tidak tidur bersama, bukan itu saja. Itu kecil sekali itu. Karena ada orang yang memaknakan seperti kalimat itu langsung, sehingga dia cara menghukumi istri, dia mengatakan mulai hari ini kita tidak lagi tidur satu kamar. Lalu si bapa tidur di dapur, si istri tidur di kamarnya. Sudah seminggu dia lihat istri santai saja, yang sakit kepala rupanya si bapaknya setelah itu. Ini sudah salah cara. Jadi
Maksud pisahkan ranjang itu ambil tindakan yang membuat efek jera. Apakah dengan tidak bicara? Jadi tidak bicara, dia sapa, kita tidak sahut. Oh, lebih daripada 3 hari tidak berlaku pada urusan memberi efek jera. Ketika sedang kita melakukan proses pendidikan ini, itu tidak berlaku 3 hari itu. Kita boleh tidak bicara sampai sebulan, 2 bulan, sampai dia menyadari kesalahannya, boleh. Yang jadi masalah kita yang enggak tahan, dia biasa saja. Itu juga jadi masalah. Memulangkan istri dari rumah ke kampung halamannya dilarang. Dilarang. Kata Rasulullah, wa idza hajartumuhunna fahjuruhunna fi baitik. Seandainya engkau ingin memberi efek jera pada istrimu, lakukanlah di rumahmu, jangan usir dia. Jadi tidak baik berdakwah dengan cara mengusir. Kita suruh pulang ke awal boleh. Setelah kita suruh pulang, tentu yang paling terasa sakit adalah orang tuanya. Orang tuanya akan berfikir, dulu engkau jemput, setelah kami membesarkannya, kami mendidiknya, habis harta kami untuk menyekolahkannya, ibunya yang mengandung melahirkannya, lalu kedatanganmu engkau jemput anak kami dengan modal cinta, lalu kemudian engkau pulangkan dengan cara ini. Dulu engkau jemput dengan Avanza 1,5, lalu engkau pulangkan dengan L300, tidak ada jendela. Ini berefek pada sakit hatinya orang tua, maka jangan lakukan itu. Rasulullah mengatakan kalau didik di rumah, itu cara dakwahkan perempuan. Didik di rumah. Kalau enggak bicara di rumah. Masih juga batat juga, masih juga ternyata mulai membangkang berlebihan, maka di situ langkah ketiga baru fadribuhun, kata Allah, pukullah mereka. Di situ baru pukul. Tapi Rasulullah mengingatkan, wa iza darabtum fala tadribul wajha. Kalau engkau memukul istri, jangan pukul di wajah. Jangan pukul di wajah. Jadi di mana juga kita tepuk di kepalanya? Tidak. Disuruh pukul di tempat yang tidak dia pamerkan. Artinya jangan di wajah, karena dipamerkan wajah itu, dia kemana-mana. Jangan sampai dia membawa mata yang bengkak. Jangan ke pasar dalam keadaan biru, diam mengajar. Kalau dia seorang guru, jangan sampai ketika buka mulut ternyata giginya tinggal 2. Jangan sampai pukul di wajah. Jadi bagian mana yang dipukul? Pukullah di bahagian yang tidak menyakitkan, tidak memberi luka. Nah, disuruh ambil rotan, pukul di betis, pukul di paha. Kalaupun nampak luka, luka lebam, bukan luka yang memberi infeksi atau sejenisnya. Dan itu pun tersimpan di balik pakaian. Itu kata Nabi SAW, kalau sudah sampai tahap pukul, itu bahagian dari dakwah. Karena kita sudah melalui 2 fase tadi. Tapi jangan pukul yang menyebabkan luka. Jadi ambil saja rotan, pukul 3 kali. Dulu di masa Nabi, ketika Fatimah mengunjungi salah satu rumah dari sahabat perempuan, dilihatnya ada satu rotan tersangkut di dinding. Fatimah bertanya, untuk apa rotan ini? Kata yang punya rumah, yaitu istrinya, aku menyediakan rotan ini kalau aku bersalah kepada suamiku, aku memintanya untuk memukulku dengan rotan ini. Itu istri dulu, Pak. Mereka yang sediakan rotan. Maka istri salihah itu menyediakan sapu lidi atau menyediakan gagang sapu lidi, ya, untuk dipukul oleh suaminya. Tapi sekarang kan nggak mungkin kita dapatkan itu. Malah ada yang menyediakan untuk memukul suami. Itu ada. Tapi begitulah yang diajarkan Nabi. Jadi mau'izah hasanah itu menyentuh. Anak perempuan juga begitu. Kalau sudah mulai bermasalah, sentuh.
Jangan disuruh kejar babi, disuruh kejar anjing, karena kita kadang-kadang sedikit masalah, langsung kita suruh kejar-kejar. Ada yang disuruh kejar mamaknya, padahal mamaknya di samping dia. Mamaknya yang suruh kejar mamak, padahal dia mamaknya. Kan aneh kan? Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini mau'izah hasanah lebih berharga daripada caci maki kepada isteri dan anak. Nah, kalau isteri melakukan mau'izah hasanah pada suami, itu dengan cara mengabdi dulu, insya-Allah suami akan dengar. Jadi nampakkan dulu pengabdian. Suami pulang dari kantor, nampakkan pengabdian. Buatkan minuman, kalau perlu diurut dulu kepalanya, diurut kakinya, apapun yang dia inginkan. Kalau dia ingin makan apa, disediakan. Ketika pengabdian itu sudah dapat, maka kalimat-kalimat isteri yang meluncur dari mulutnya itu lebih didengarkan suami. Tapi kalau langsung model nasihat tanpa pengabdian, itu suami tidak mau dengar. Jadi semua itu memang perlu cara. Semua perlu cara. Siapa yang kita hadapi? Baik, itu sebagai tambahan dari adab yang di minggu yang lalu. Baik, kita lanjut adab berikutnya, adamu tahqir al-mad'u. Di antara adab ketika berdakwah, jangan merendahkan, mengejek orang yang sedang didakwahkan. Ini adalah cara dakwahnya para nabi. Nabi tidak pernah merendahkan siapapun yang sedang didakwahkan, walaupun kepada orang yang sudah dilabel musuh Allah. Nabi tidak pernah merendahkan Abu Lahab dalam kapasitas sebagai seorang manusia, tidak. Nabi tidak pernah merendahkan Abu Jahal tentang sifat kemanusiaannya, tidak. Jadi Nabi terus mendakwahkan agama tanpa mengejek. Jadi dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Tujuan dakwah adalah membuat orang taubat, bukan membuat orang merasa terhina. Hari ini sifat itu hilang dari sebahagian pendakwah. Jadi ketika dakwah, mengejek lebih utama daripada mengajak. Dalam ceramah timbul ejekan-ejekan kepada rival, kepada lawan yang tidak sepaham dengannya. Ejekan ada yang langsung tanpa sindir menyindir, langsung tancap gas menyebutkan nama si fulan, nyan yang semebut di si fulan nyan, nyan payah dalit, misal begitu, nyan, itu ada juga model begitu. Jadi permainan dakwahnya kasar. Ada yang ngejek dengan cara menyindir, tidak menyebut nama, tetapi orang sudah tahu yang dimaksud adalah fulan. Kalau yang disebut-sebut dalam dakwah adalah nama orang-orang mujahirin, mujahirin itu yang sudah memamerkan dosa, dan kita bermaksud menyebutnya untuk memberi pelajaran bagi yang lain, itu dibolehkan. Kalau kita baca riwayat taubatnya Ibrahim bin Adham, salah seorang tabi'in yang berasal dari dunia, yang keluar dari dunia perampokan, ya, perampok ini, tersentuhnya dia ketika dia sedang melewati satu tempat dan sedang ada pengajian ta'lim seperti begini. Rupanya si guru yang sedang berceramah itu menyebutkan kepada jamaahnya, hati-hatilah kalian, jangan terikut sifatnya perampok besar yang bernama Ibrahim bin Adham. Rupanya Ibrahim bin Adham lewat, dan orang tidak terlalu kenal yang mana orangnya, karena dia merampok di jalur kafilah yang melewati areanya saja, sedangkan di situ bukan areanya. Jadi yang di situ enggak terlalu kenal wajahnya.
cuma mendengar namanya yang viral bahwa perampok besar. Ternyata namanya disebut, dan dia mendengarkan di luar masjid namanya disebut sebagai orang yang jahat. Hati-hatilah kalian dengan sifatnya, jangan tiru dia. Macam-macam disebut. Di situ dia terfikir begitu bencinya manusia terhadap dia. Dan kenapa dia harus dibenci oleh manusia? Nah, hidayah Allah datang sampai akhirnya menjadi seorang ulama yang besar. Nah, dia banting setir dari merampok menjadi seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyebut nama orang yang mujahir, memamerkan maksiat dibolehkan. Kalau itu tidak boleh, maka Allah tidak akan menyebut nama Fir'aun dalam Al-Quran. Maka Allah tidak akan menyebut nama Qarun. Allah juga tidak akan menyebut nama Abu Lahab. Kalau seandainya semua nama enggak boleh disebutkan gara-gara dianggap mengupat, itu tidak termasuk mengupat, memberi pelajaran. Jadi itu tidak mengejek. Dia memang ahli maksiat dan memamerkan maksiatnya. Tapi kalau orang yang bermaksiat dan masih mencoba menutup aibnya, itu tidak boleh diumbar namanya, tidak boleh dibongkar aibnya. Bisa jadi dalam kegelapan dia bertaubat. Ini pelajaran penting bahwa kalau bisa, siapapun kita, kalau sedang diberi kesempatan di atas mimbar, hilangkan tipe mengejek orang yang tidak sepaham, karena tidak akan berubah keadaan dengan mengejek itu, malah menambah permusuhan. Islam tidak pernah melarang untuk berbeda pandangan, tidak pernah. Tapi Islam melarang perpecahan. Itu perlu diingat dan sampaikan dimanapun. Tidak ada larangan untuk berbeda pendapat. Yang dilarang adalah berpecah belah. Allah sudah ingatkan itu, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau pada tali Allah, jangan engkau tafarraqu, jangan engkau terpecah belah. Kita disuruh pegang pada tali Allah, yang tentunya akan mengalir wahyu Allah kepada Rasulullah. Jadi berpegang kepada Allah dan Nabi itu nomor satu. Maksud berpegang itu kita berada dalam satu tauhid, dalam satu akidah. Jangan berpecah belah. Janganlah kita ini sesama mukmin saling bunuh-membunuh, bertengkar, terpecah persatuan kita hanya gara-gara urusan agama. Makanya perlu diulang-ulang. Berbeda pandangan itu dari sejak zaman Nabi itu sudah terjadi, dan Nabi dengan bijaknya Nabi menyelesaikan masalah. Contoh kejadian Bani Quraidah, ketika dalam sebuah perjalanan Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabat yang akan melakukan perjalanan ke Bani Quraidah, beliau katakan jangan salat asar kecuali setelah sampai di Bani Quraidah. Ternyata terpecah dua rombongan ini. Satu rombongan ini terpecah di tengah jalan. Begitu datang waktu asar, sebahagian ada yang mengambil pandangan maksud Nabi adalah jangan salat asar dulu kecuali sudah sampai di Bani Quraidah. Jadi sebahagian kelompok enggak salat asar di tengah jalan, mereka teruskan perjalanan, nanti salatnya di Bani Quraidah. Ada yang mengambil pandangan maksud Nabi, mereka mengambil pemahaman ini maksud Nabi adalah segeralah salat asar sebelum sampai ke Bani Quraidah. Jadi maksudnya jangan sampai engkau salat asar di Bani Quraidah, sebelum sampai sudah lakukan salat asar. Maka sebahagiannya salat asar di tengah jalan. Sudah terpecah nih, ini terpecah nih, sudah saling mengatakan bukan begitu maksud Nabi, bukan begini. Akhirnya ketika sudah sampai di tempat dan bertemu dengan Nabi di tempat yang berbeda, mereka bertanya, apa kata Nabi? Tidak ada yang disalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan engkau benar, engkau pun benar, engkau telah berusaha menegakkan syariat di awal waktu, engkau pun sangat taat pada Nabi sehingga engkau melakukannya di Bani Quraidah. Tidak ada yang disalahkan oleh Nabi. Hari ini Masya Allah,
urusan-urusan agama menjadi alat untuk mengejek dan memecah belah persatuan. Sehingga terpecahlah keadaan kita melalui nama-nama ormas. Jadi yang ini tidak boleh gabung ke sini, yang ini juga suka mengejek ke sana, dan ini menjadi sebuah tabiat, sebuah adat, kebiasaan dalam pengajian yang seharusnya memberi kenyamanan, memberi ketenangan hati, tapi orang pulang dalam pengajian yang disimpan adalah kebencian. Pulang dari pengajian benci sama orang. Dulu dia tidak begitu. Dulu waktu dia jadi sahabat, jadi tokey sabu-sabu atau pengedar sabu-sabu, malah dia enggak pernah benci sama orang. Sesama preman itu enggak saling benci. Ketika orang tidak salat, itu enggak pernah benci kepada orang salat. Ini ada kelompok enggak salat, enggak pernah ada sikap benci sama orang salat, enggak. Tapi begitu dia taubat, masuk ke dalam satu kelompok atau sebuah pengajian yang dia ikut, yang dia dengarkan dari pengajian itu adalah fulan, kelompok ini kelompok begini, jangan ikut, ini semuanya begini. Keluar dari pengajian, yang dulu tidak tersimpan rasa benci, mulai tersimpan rasa benci, didoktrin habis-habisan didoktrin. Nyana son neraka, ini siapapun dia, kelompok manapun dia, yang sudah mulai memberi pengajian dengan cara menyimpan kebencian terhadap sesama mukmin hanya gara-gara berbeza pemahaman, ini termasuk keluar dari target dakwah. Sebenarnya tidak begitu. Ini kan zaman-zaman fitnah. Musuh kita adalah menunggu Dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Rasulullah wallazina amanu wallazina ma'ahu, kata Allah. Rasulullah itu dan sahabat-sahabatnya itu keras sekali, tegas sekali kalau berhadapan dengan kafir. Tapi kalau berhadapan dengan sesama mukmin, mereka lembut sekali, saling sayang. Dulu kalau bertemu dalam satu kafilah dengan kafilah yang lain, apakah menuju perjalanan haji, bertemu di tengah jalan, pertanyaannya, kalian siapa? Dalam satu hadis Rasulullah bertanya, kalian siapa? Lalu rombongan itu menjawab, kami Muslim. Begitu dijawab kami Muslim, di sini pun mengatakan kami pun Muslim, langsung mereka berangkulan. Jadi Muslim dari Yaman bertemu dengan Muslim dari Syria, berangkulan atas nama satu agama, yaitu Islam. Jadi kental sekali persaudaraan. Kita hari ini terpecah, kenapa? Karena banyaknya ejekan-ejekan. Ini kadang-kadang di YouTube dakwahnya dakwah mengejek, baik yang diejek langsung ke kelompoknya atau ke pemahamannya. Maka di mana-mana kita sarankan berlapang dada sajalah dalam khilafiyah. Jangan jadi pemecah belah umat dalam urusan khilafiyah. Memberitahu boleh. Oh, yang mengatakan kunut itu bid'ah, itu dua mazhab, yaitu Hanafi dan Hambali, itu mengatakan kunut itu tidak ada sunnahnya melakukan kunut subuh dengan beberapa dalil. Lalu yang mengatakan sunnah kunut subuh siapa? Juga dua mazhab, yaitu mazhab Malik dan mazhab Syafi'i. Bedanya Syafi'i dengan Malik, mazhab Syafi'i lakukan setelah rukuk. Jadi masuk setelah rukuk, waktu tidak lakukan kunut. Mazhab Malik mengatakan sebelum rukuk, sebelum turun rukuk, kunut subuh dulu. Memberitahu secara ilmiah boleh, tapi ketika mengatakan nyan yang kunut, nyan yang pegak kunut, nyan mandum ahlul bid'ah, kata dia, sudah mulai ini tersimpan kebencian kepada mereka yang berkunut. Jadi yang enggak kunut ditanamkan kebencian, berarti yang kunut itu ahlul bid'ah, bukan saudara kita. Begitu juga yang sebelah sana, yang berkunut pun mengajarkan begitu, nyan yang hana dan kunut nyan. Dah mulai itu yang tidak berkunut itu, itu kan orang Kedayo. Ditambah dengan kalimat-kalimat jenis-jenis binatang. Jadi akibatnya apa? Puluhan tahun didoktrin begitu, tersimpanlah kebencian-kebencian terhadap sesama. Apa yang terjadi, Pak? Begitu lemahnya kita sekarang. Sedikit dipicu,
masalah langsung berasap. Nah yang WA group tentang, hai, nyan masjid nyan ka meno. Oh datang satu rombongan, oh bawa parang segala macam untuk membunuh mukmin yang juga sama-sama solat. Begitu lemahnya sekarang persatuan kita. Maka jemaah maka Allah Subhanahu wa taala dilarang untuk saling mengejek dalam berdakwah karena menimbulkan perpecahan. Allah ketika mengatakan menasihati Nabi ini sebagai penutup ayat terakhir dalam masalah ini dalam surat As-Saba ayat 24, Allah mengajarkan Nabi ketika bertemu dengan orang musyrik, Nabi diajarkan kalimat, Muhammad ucapkanlah wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Kata Allah, Muhammad kalau bertemu dengan orang-orang musyrik, ucapkanlah sesungguhnya kami atau kalian, wa inna au iyyakum, sesungguhnya kami atau kalian, salah satu dari kita pasti ada yang benar, la'ala hudan au fi dhalalin mubin, dan pasti ada yang benar-benar tersesat. Jadi Nabi enggak mengatakan engkau tersesat. Nabi diajarkan Allah, Muhammad katakan saja di antara kita ada yang benar, ada yang tersesat. Siapa dia? Fikir sendiri. Jadi enggak ngejek, tapi cuma memberi jalan. Coba fikir, setelah kami memberitahu dalil-dalil Allah itu ada, Allah itu begini, Allah itu yang menciptakan kita, berhala tidak memberi manfaat apapun, fikirkanlah sendiri. Setelah berfikir engkau dapat jawaban siapa yang benar, siapa yang salah. Itu bahasa Allah untuk diajarkan ke Nabi. Bahasa Nabi tidak mengatakan kalian semua tersesat, karena itu akan membuat sakit hatinya orang-orang yang tersesat ini, sehingga terjadilah perlawanan, sehingga tidak mau mendengarkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tipe dakwah yang baik adalah mengajak, jangan mengejek. Kalau menggambarkan perbedaan-perbedaan, gambarkan dengan jujur, jangan tidak jujur. Karena saya menangkap ada beberapa kali dalam keadaan tidak jujur. Jadi ketika memberikan pandangan tentang satu masalah, terutama dalam fikih yang banyak khilaf itu kan dalam fikih, dia mengatakan, misalnya ada seorang guru mengatakan yang sesuai dengan kebenaran, paling dekat dengan kebenaran adalah pendapat begini. Dia tidak mau kabarkan ternyata ada pendapat lain yang lain. Dia tidak kabarkan. Yang dikabarkan hanya yang sesuai dengan keinginannya saja. Jadi orang mendapatkan pengetahuan timpang, tidak sempurna, sehingga tertancap dalam kepala yang lain salah semua. Yang benar cuma kitalah berada di posisi yang benar. Ini penyakit dalam dakwah, sehingga kita jauh daripada hasil dakwah. Ini bisa-bisa jatuh dalam dosa, Pak. Mengacaukan persatuan umat, itu dosa terbesar. Karena mengislah umat yang berpecah itu salah satu jaminan surga. Mengacaukannya, memprovokasi, mengadu domba, itu bahagian dosa-dosa terbesar. Baik, itu dulu yang perlu dipahami dalam retorika berdakwah. Baik, demikian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.